Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlon Adam. Saya perwakilan dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan membawakan pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita masih sempat hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita lanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, pertama-tama yang ingin saya jelaskan yaitu materi kami tentang hukum lingkungan keperdataan. Yang pertama, pengertian hukum lingkungan keperdataan. Hukum lingkungan secara substansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang, dan beban hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak keperdataan dirugikan oleh salah satu pihak, misalnya karena terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan, hukumnya digunakan sarana hukum lingkungan keperdataan. Hal ini diberikan secara sarana hukum lingkungan keperdataan. Hal ini mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan terhadap pencemar. B. Tanggung gugat lingkungan dan beban pembuktian. Tanggung gugat lingkungan mengandung arti bahwa seseorang atau badan hukum perdata wajib bertanggung gugat atau membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu akibat perbuatan yang kerugian yang mereka lakukan secara baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Untuk itu, dalam konsep tanggung gugat lingkungan selalu dikaitkan dengan beban pembuktian. Tanggung gugat digunakan oleh pakar hukum perdata dalam menerjemahkan liability untuk membedakannya dari pengertian yang responsibility yang lebih dikenal dengan hukum pidana dengan istilah tanggung jawab. Dari pengertian penjelasan di atas, berikut ini beberapa jenis konsep tanggung gugat yang dimaksud. Yang pertama itu tanggung gugat berdasarkan kesalahan. Yang kedua, tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik. Yang ketiga, tanggung gugat mutlak. Yang keempat, tanggung gugat bersama. Dan yang kelima, tanggung gugat berdasarkan adilnya dalam pencemaran. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tanggung gugat berdasarkan kesalahan. Dalam hukum perdata, konsep ini tertuang dalam 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini kemudian diadopsi dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang PPLH 2009. Dalam konsep ini, tanggung gugat yang didasarkan atas kesalahan yang menyebabkan terjadinya risiko bagi pihak lain dan beban pembuktian ada pada penggugat. Yang kedua yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Konsep tanggung gugat ini termasuk tanggung gugat yang dipertajam, yaitu dengan membalikan kewajiban beban pembuktian. Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat, tetapi sebaliknya tergugat yang harus membuktikan bahwa dia cukup berupaya untuk berhati-hati sehingga dia tidak dapat dipersalahkan. Konsep ini tertuang dalam pasal 1367 KUH Perdata ayat 2 junto pasal ayat 5 tentang tanggung gugat orang tua dan wali, dan pasal 1368 KUH Perdata tentang tanggung gugat pemilik binatang. Konsep ini tidak diatur dalam Undang-Undang PPLH 2009. Yang ketiga yaitu tanggung gugat mutlak. Mengandung makna bahwa tanggung gugat timbul seketika saat terjadinya perbuatan.
tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Namun demikian, tidak semua kegiatan dapat diterapkan dengan asas ini, melainkan diperuntukkan bagi kasus-kasus tertentu yang besar dan membahayakan lingkungan. Pengaturan undang-undang lingkungan sudah ada sejak UU PLH, Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982, pasal 21, pasal 35 Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997, dan terakhir pada pasal 88 UU PPLH 2009 yang menentukan setiap orang yang tindakannya usaha dan atau kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taril Hamkaprawi. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. 4. Tanggung gugat bersama. Konsep ini diterapkan dalam hal tergugat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum, dan penggugat tidak dapat secara spesifik menunjuk pelaku pencemaran dari sekian banyak perusahaan yang potensial menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Dalam UU PPLH 2009 tidak ditemukan pengaturan tanggung gugat bersama. Namun ada dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 1997 tentang ketangan nukliran. 5. Tanggung gugat berdasarkan andilnya dalam pencemaran dalam kasus-kasus yang sulit mengungkapkan hubungan kausal, prinsip-prinsip kausalitas, dan tanggung gugat tradisional dari perbuatan melanggar hukum mulai ditinggalkan dan ditimbullah teori market share liability atau tanggung gugat berdasarkan andil di pasar. Beberapa pakar di Belanda dan di Amerika Serikat berpendapat bahwa konsep ini dapat digunakan pada perkara-perkara lingkungan. Konsep ini meringankan beban pembuktian bagi korban yang tidak mungkin menunjukkan hubungan kausal antara kerugiannya dengan si pembuat kerugian tersebut, terutama dalam peristiwa kerugian lingkungan. C. Ganti rugi tindakan tertentu dan uang paksa menurut pasal 87 ayat 1 UU PPLH 2009 ada 2 jenis ganti rugi, yaitu ganti rugi kepada orang yang menderita akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan. Yang kedua, ganti rugi terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Selain kewajiban membayar ganti rugi, dapat pula dikenakan tindakan hukum tertentu untuk: yang pertama, memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan. Yang kedua, memulihkan fungsi lingkungan hidup dan menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencernaan dan perusakan lingkungan hidup. D. Gugatan kelompok atau class action. Gugatan class action ini terdapat dalam UU PPLH 2009, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kehutanan, dan tersumbernya dari Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Dalam pasal 1 huruf A ditentukan bahwa gugatan perwakilan kelompok atau class action merupakan tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil
kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugatan class action dalam lingkungan hidup belum mendapatkan pengaturan dalam UU LH 1982. Prosedur ini baru diatur dalam Undang-Undang PLH 1997 dan kemudian Undang-Undang PPLH 2009 pada pasal 9 yang menentukan yang pertama, 1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Yang ketiga, ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kewenangan menggugat organisasi lingkungan, legal standing. Legal standing seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi atau ius standi. Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok, atau organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat. Legal standing, standing to sue, loose standi, locus standi dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata atau civil proceeding. Secara konvensional, hak gugat hanya bersumber pada prinsip tiada gugatan tanpa kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung. Di Indonesia, hak standing organisasi lingkungan tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang pertama, meskipun demikian, beberapa kasus lingkungan yang diputus pada waktu itu telah mengakui hak standing. Misalnya, Walhi versus 5 insan pemerintah dan PT Inti Indroyan Utama dalam kasus hutan pinus dan pencemaran Sungai Asahan. Pengakuan secara tugas mengenal legal standing organisasi lingkungan semula terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang PPLH 1997. Ketentuan ini diatur kembali dalam pasal 92 Undang-Undang PPLH 2009 yang menentukan yang pertama, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran real. Yang ketiga atau yang terakhir, organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk badan hukum. Yang kedua, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan yang terakhir, telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun. Terima kasih.